wa rasulina wa qudwatina wa uswatun hasanah lana jami'an Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ashabihi hurril mayamin. Amma ba'du, teman-teman rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita kesempatan, kemampuan, ilmu, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini ya, pada kegiatan ngupas atau ngulik seputar Islam, yang ini merupakan kegiatan pekanan, kajian pekanan yang kita selenggarakan, saya dengan Ustadz Kanzan atau biasa dipanggil dengan Uke, bersama dengan teman-teman semuanya. Nah, ini sudah seri yang keberapa ya? Sudah lumayan lama ya, sudah hampir 15 mungkin ya, 12 atau 15 seri. Nanti kalau salah mungkin bisa dibenarkan beberapa teman-teman. Ada sudah mengikuti dari awal, ada yang mungkin mengikuti baru saja beberapa seri, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Kupas ini insya Allah akan kita laksanakan setiap malam hari, dari mulai jam setengah 8 sampai jam 8 ya aslinya ya, atau jam 8 kurang 15, tergantung sholat isya-nya sebenarnya. Karena kalau di sini sekarang sholat isya-nya, saya di Depok ya, di Depok itu sholat isya selesai jam setengah 8 lebih ya, mungkin kadang-kadang sampai rumah itu lebih. Kalau kulihal jam 8 kurang 15 atau jam 8 itu dimulai sampai nanti berakhir mungkin sekitar jam 9 atau jam 9 kurang nanti. Baik, teman-teman dan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang kita memberinya judul indahnya skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berfokus kepada skenario Allah dalam urusan tentang perjodohan kita. Walaupun ini sebenarnya luar biasa ya. Skenario Allah itu banyak, dan kehidupan kita ini semua sudah ada skenario-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat yang kita semua sudah mengenal ayat ini, yakni ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua ini mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah anjuran, bahkan sebuah perintah dari Allah untuk kita menjaga dan merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa itu adalah sebuah keyakinan dalam hati kita, dan yang keyakinan ini berujung kepada besarnya rasa takut kita karena keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, kita takut dengan Allah mempertunjukkan keagungannya kepada kita. Contohnya kayak misalkan teman-teman semuanya ya, atau di antara kita mungkin ada yang mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang cobaan itu pada akhirnya cobaan tersebut menjadikan diri kita ini merasakan betul bahwa Allah ini segitu besarnya, Allah itu segitu kuasanya, sehingga hal itu menimbulkan rasa takut kita. Di dunia itu kita biasa ya melakukan demikian. Misalkan kita di tempat kerja atau kita di sebuah
di sebuah instansi apapun itu bentuknya, atau kita di sebuah negara mungkin gitu kan. Kita melihat ada beberapa peraturan-peraturan, ada beberapa hal-hal yang pada akhirnya membuat kita ini takut untuk speak up dengan lebih lanjut. Kayak contohnya misalkan kalau di Indonesia ini adanya undang-undang ITE gitu kan ya. Ini kan benar-benar undang-undang yang menjadi momok bagi kita untuk kemudian kita menahan diri dari tidak mengatakan hal-hal yang melanggar undang-undang tersebut. Jadi kayak ada sebuah ya, ketakutan kita karena kekuasaan dari undang-undang tersebut. Gitu. Itu hal yang wajar. Apalagi saat itu semua berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebut dengan takwa. Jadi ketakwaan kita ini berkaitan dengan hal-hal yang merupakan keagungan Allah. Allah itu bisa menyiksa kita loh. Allah itu bisa memberikan ketetapan-ketetapan yang kadang-kadang tidak tidak condong kepada kebaikan kepada untuk kita semua. Itu adalah sebuah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa ditimpakan kepada setiap hambanya, siapapun dia. Karena itulah makanya kemudian ada itu sifat rasa takut itu ada dan itu bermunculan dalam diri kita. Dan ini hal yang sangat wajar gitu kan ya. Tapi teman-teman semuanya, rasa takut itulah yang kemudian Allah sebutkan dengan ketakwaan yang harus terus kita pupuk. Supaya apa? Supaya kita dalam hidup kita ini merasa bahwa diri kita ini bukan diri yang paling tinggi. Diri kita ini bukan diri yang paling kuat dan diri kita ini ada yang menguasainya. Ibaratnya gitu ya. Kita ini tidak bisa berkuasa di dunia ini. Ada yang menguasai kita. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada akhirnya efek itu menjadikan kita semakin berhati-hati dalam beramal dan menjadikan keyakinan kita kepada Allah ini semakin kuat. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan dari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepasrahan itulah yang pada akhirnya membuat kita ini menerima setiap takdir-takdir yang Allah takdirkan kepada kita sebelum kita setelah kita ini melakukan usaha-usaha yang terbaik. Teman-teman, kenapa kok ketakwaan itu penting gitu kan ya? Dan ini saya bahas pertama kali sebelum saya bahas tentang indahnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ambil contoh misalkan dalam hal perjodohan. Saat seseorang itu mempunyai ketakwaan dan saat seseorang itu mempunyai pemahaman yang benar dalam soal pernikahan, dalam soal pasangan, dalam soal jodoh, dalam soal teman hidup atau dalam soal pekerjaan bahkan, maka siapapun yang datang pada saat itu dan siapapun yang harus pergi pada saat itu niscaya dia akan mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dalam derajat inilah yang kemudian dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di orang dalam posisi inilah yang kemudian akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Fatir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah itu adalah mereka dari kalangan para ulama. Dan siapakah ulama itu? Ulama ini mempunyai keutamaan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Seorang yang alim, seorang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dibanding orang-orang beriman yang lain. Jadi kalau kita mau klasifikasikan ya, orang beriman itu ada orang yang beriman, kemudian orang yang beriman dengan hatinya, kemudian orang yang beriman dengan hatinya berarti apa? Berarti dia bisa memaknai keimanan dia bisa memaknai segala ibadah-ibadah dia. Ada yang kemudian dia beriman dengan hati dan dengan ilmunya, gitu kan ya. Sehingga keimanan dengan ilmu inilah yang kemudian menambah kuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Islam pun kita diajarkan untuk semakin menambah ilmu kita, baik itu ilmu agama kita maupun ilmu-ilmu yang bisa menguatkan diri kita kepada agama kita. Kayak contohnya misalkan ilmu biologi, pelajaran biologi, pelajaran tentang makhluk hidup itu membuat diri kita ini bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surat
dalam salah satu ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya perkara-perkara makhluk hidup, perkara-perkara siang dan malam, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang lain itu la ayatin liulil albab. Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi mereka-mereka yang mau mengambil pelajaran dari situ. Makanya pentingnya kita belajar ilmu-ilmu yang bisa semakin menguatkan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bersumber dari takwa, sekali lagi. Makanya untuk kita bisa menerima segala skenario Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam hidup kita, yang pertama kali harus kita perkuat adalah ketakwaan kita. Nah, memperkuat ketakwaan itu bagaimana caranya? Nah, ini kemudian ada yang namanya amalan-amalan, yang amalan itu pada akhirnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sebuah doa yang pada akhirnya doa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya pentingnya dalam diri kita ini, setiap harinya kita bisa terus-menerus untuk memperkuat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman semuanya, siapapun juga di antara kita yang hadir di sini, yang sedang menantikan jodoh, misalkan sedang menantikan pasangan, sebelum teman-teman mendapatkan pasangan yang datang kepada teman-teman, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Pertajam amalan-amalan kita kepada Allah. Dan jangan lupa untuk tidak pernah bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang seperti apa yang kita inginkan? Amalan seperti apa yang Allah inginkan kepada kita, gitu kan ya. Amalan yang bukan hanya sekedar kita melakukannya saja, tapi kita bisa maknai apa yang kita lakukan. Kayak contohnya, saya ambil contoh yang paling sering kita lakukan setiap hari. Minimal kita melakukannya sebanyak 5 kali. Jadi kita lakukan dalam sebanyak berpuluh rakaat ya. Satu hari kita sholat berapa rakaat? Yaitu sholat kita. Teman-teman, dalam kita sholat, ya, apa sih esensi dari sholat kita sebenarnya? Ini yang harus kita dapatkan. Sehingga saat kita melakukan sholat itu bukan hanya sekadar kita melakukan sebuah rutinitas dari ibadah, tapi lebih daripada itu adalah kita kemudian bisa memahami bahwa alasan kenapa kita sholat itu apa. Misalkan, dalam sebuah ayat yang sudah kita hafal semuanya, bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah tujuan dari sholat kita. Sholat kita adalah sholat yang bisa menjauhkan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan yang keji secara norma-normanya. Ada dua, teman-teman. Perbuatan yang diingkari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mungkin bukan perbuatan yang dosa atau bukan perbuatan yang melanggar norma-norma hak asasi manusia atau yang lain sebagainya lagi. Tapi perbuatan ini diingkari Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tidak boleh melakukannya. Ataupun perbuatan itu adalah perbuatan yang jelas-jelas merupakan perbuatan dosa dari menurut Allah Subhanahu wa taala dan melanggar norma-norma dari kita sebagai manusia. Nah, itu juga harus kita hindari. Dan ini semua kita lakukan karena sholat kita, gitu kan ya. Jadi karena kita sholat, maka kita mendapatkan sebuah impact. Ya, impact dari sholat kita adalah kita meninggalkan diri kita dari melakukan perbuatan mungkar dan melakukan perbuatan yang fahsya, yang keji. Ini salah satu. Jadi makanya yang paling penting dalam diri kita adalah bagaimana kemudian kita menjaga ketakwaan sehingga kita bisa maknai ibadah-ibadah kita. Karena kalau ibadah itu tidak dimaknai, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita ini kosong.
Pernah nggak dalam suatu hari teman-teman sholat 5 waktu, tapi teman-teman merasakan kok hidup saya ini sehari ini kok kayak ada yang kurang gitu kan, kayak ada ruh yang belum masuk gitu kan, kok saya masih galau, kok saya masih bisa melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam gitu kan, kayak contohnya misalkan apa dia orang menipu menipu entah itu dalam pekerjaannya, dalam bentuk apapun juga gitu kan ya, maupun dia kemudian kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala, kecewa dalam artian dia kemudian benci dengan segala takdir yang Allah takdirkan kepada dia, itu kan karena kurangnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah sholat 5 waktu pada hari itu gitu. Maka kembali kepada tadi bahwa sholat itu yang paling penting bukan hanya sekedar ibadah rutinitas kita 5 waktu, walaupun itu menurut ulama saat kita melakukan rutinitas 5 waktu kita sholat gitu kan ya, itu walaupun tidak secara langsung tidak memberikan impact untuk bisa menjauhkan diri kita dari fahsyai wal munkar, tapi saat kita sholat dengan niatan yang benar, dengan tata cara yang benar, ya kita sudah dihitung sebagai sholat gitu kan. Tapi yang paling penting di sini kan bukan hanya sekedar kita dihitung sholat saja, tapi lebih kepada impact dari sholat kita ini ada dalam dan itu kita rasakan, itu paling penting. Baik Tuhan Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari ayat ini tertera dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu sudah diciptakan laqad khalaqna, sungguh kami Allah ciptakan al-insan, seorang manusia itu fi kabad, berada dalam kesusah payahan. Dan ini hampir mirip firmannya, dikuatkan firman ayat ini dengan ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia itu menyangka, mengira bahwa saat mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, mereka tidak akan diberikan fitnah, mereka tidak akan diberikan cobaan, mereka tidak akan diberikan ujian. Jadi teman-teman, di dalam hidup kita, sebuah ketetapan sudah Allah tetapkan kepada kita, yakni manusia itu hidupnya pasti ada rintangan. Pasti ada hal yang membuat dia kecewa, pasti ada hal yang harus dia lakukan dengan susah payah untuk mewujudkannya. Pasti ada usaha di sana untuk meraih sesuatu. Makanya kemudian muncul dalam konsep Islam adalah konsep melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, atau biasa disebut dengan konsep itqan. Kalau di dalam istilah ibadah ada yang namanya ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yakni beramal seakan-akan Allah itu melihat kita, kalau seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka kita beramal seakan-akan Allah itu melihat amalan kita. Itu adalah ihsan. Nah, kalau itqan itu sama, dia beramal dengan sebaik-baiknya amalan. Kalau dia mau melakukan sesuatu dengan baik itu kan tentunya butuh sebuah usaha, sebuah kepayahan di sana, sebuah keringat harus dia kucurkan di sana. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian muncul ya bahwa orang yang cerdas, orang yang jenius itu akan dikalahkan dengan pekerja keras gitu kan ya. Orang-orang yang dia bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalahkan dengan orang-orang yang jenius, mungkin yang sudah diberikan oleh otak Allah Subhanahu wa taala, IQ yang tinggi Allah Subhanahu wa taala, itu akan dikalahkan dengan orang-orang yang bekerja cerdas tersebut. Kenapa kok demikian? Ya karena dalam hukum Islam ini kita mengenal yang namanya untuk meraih sesuatu itu yang memang Allah laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah itu berikan kepada manusia itu kesusah payahan untuk meraih hal tersebut. Tingkat kesusah payahannya ini kemudian dikaitkan dengan surat Al-Baqarah halaman yang terakhir, ya, ayat yang sudah sama-sama kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kepayahan kepada manusia kecuali kepayahan itu mampu untuk diatasi oleh dia. Mampunya ini menurut Allah. Allah itu yang menciptakan dia, gitu kan ya.
Kadang-kadang dalam diri kita ini kita merasa bahwa oh saya sudah maksimal melakukan hal tersebut gitu. Tapi kenapa Allah tidak memberikan hal itu? Kenapa Allah tidak menakdirkan hal tersebut? Sebenarnya bukannya kemudian Allah tidak menakdirkan hal tersebut kepada kita, tapi kita belum mencapai batas maksimal menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada usaha-usaha yang belum kita lakukan sehingga Allah menyatakan bahwa kamu belum layak untuk mendapatkan hal tersebut. Oke. Ini adalah konsep pertama dalam kehidupan kita. Makanya kemudian di dalam surat yang lain, dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh." Ya kan? Untuk kita ini bisa dalam menghadapi segala kepayahan, segala cobaan dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita bertawakal kepada Allah. Mama ya tawakal Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa, maka di antara manusia siapapun dia yang dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu apa? Berpasrah diri. Setelah dia melakukan sebuah usaha, dia akan dalam tahap kemudian selanjutnya yang dia lakukan adalah berpasrah diri kepada Allah. Dia memberikan hasilnya kepada Allah. Nah, orang yang melakukan hal ini berpasrah diri kepada Allah fa huwa hasbuh. Maka niscaya Allah itu cukup baginya. Allah akan cukupkan dia. Maksudnya cukupkan itu gini teman-teman. Allah itu akan memberikan ketenangan dalam dirinya. Sehingga hasil apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan risau dengan hal tersebut. Dia akan bahagia. Kemudian kita muncul, karena itulah kemudian kita melihat ada orang, ya kan, dia sudah berusaha mungkin, mohon maaf ya, orang dengan pekerjaan yang sangat keras mungkin ya, di luaran sana berpanas-panasan setiap siang hari, tapi di malam hari saat dia masuk ke dalam rumah, dia berjumpa dengan anaknya dengan mungkin hanya membawa sekantong makanan yang mungkin tidak, ya harganya tidak seberapa, tapi dia masukkan itu, dia berikan kepada orang tersebut, dengan dia tersenyum kepada anak itu dan kepada istrinya, dan dia bahagia. Sesimpel itu orang melakukan sebuah kebahagiaan yang mungkin di antara kita tidak akan membayangkan hal tersebut, aja kita tidak bisa merasakan kebahagiaannya, tapi bagi dia sudah bahagia. Kenapa? Fawahasbuh. Ya. Dia melakukan sebuah usaha dari pagi sampai malam saya bekerja, itu kan ya, walaupun kerjaan saya harus panas-panasan di luar, entah itu dia dengan dengan dia jasa sebuah angkutan maupun yang lain sebagainya lagi gitu kan ya, pengemudi yang lain sebagainya lagi. Kemudian malamnya dia mendapatkan uang, dia berikan kepada anaknya berupa makanan, istrinya berupa makanan, dia bahagia. Selesai. Sebenarnya itu kan kehidupan yang kita cari. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan ini itu berasal dari kepasrahan diri kita kepada Allah. Bukan berasal dari nominal seberapa uang yang kita dapatkan. Ya. Karena gini teman-teman, kalau kita sudah melakukan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya diri kita ini akan mendapatkan sebuah ketenangan gitu kan ya. Dari ketenangan itulah muncullah sebuah kebahagiaan. Gitu kan ya. Makanya yang pertama adalah setiap kita ini keluar, setiap kita yang berusaha untuk melakukan sesuatu, kita harus tahu bahwa ya ini adalah cobaan dari Allah. Kadang-kadang mengecewakan kita, kadang-kadang menyenangkan kita. Gitu kan ya. Nah, setelah kita memahami ini kan konsep dasarnya. Setelah kita memahami hal tersebut, kemudian ya Ustadz, berarti kita harus pasrah banget kepada Allah. Ya. Apakah tidak ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Nah, gitu. Kemudian kan seperti itu kan ya perspektif kita. Kita sebagai manusia ini kan kita kepingin melakukan usaha-usaha. Selain usaha secara zahir, kita ingin usaha untuk menggedor pintu langit ibaratnya gitu ya. Menggedor Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah itu gimana caranya? Nah, kalau kita mau minta kepada Allah yang benar, maka coba teman-teman perhatikan, ini resep dari saya. Coba teman-teman perhatikan surat Al-Isra ayat yang ke-79 sampai ayat yang ke-80. Di sana ada satu rahasia teman-teman, untuk teman-teman ini bisa kemudian
ibaratnya gini, minta ya, setelah kita berusaha, setelah kita ikhtiar secara zahirnya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu kan, untuk mendapatkan skenario terbaik dalam hidup kita gitu kan. Nah, kemudian kita akan berusaha melalui jalur yang lain, jalur ibaratnya jalur orang dalam, ibaratnya gitu ya. Orang dalam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menakdirkan itu semua dalam hidup kita. Gimana caranya kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut? Maka dalam surat Al-Isra disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Wa qur rabbi adkhilni wa qur rabbi anzilni munzala wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Teman-teman Subhanahu wa taala, teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menggedor Allah Subhanahu wa taala melalui jalur orang dalam. Ini apa? Salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Mereka-mereka yang di malam harinya ini bertahajud kepada Allah, bangun malam, kemudian dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sesungguhnya Allah akan berikan dia tempat yang terbaik. Sesungguhnya Allah akan berikan dia takdir yang terbaik. Teman-teman, kalau berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan calon yang Allah siapkan kepada kita, gitu kan ya. Saat kemudian kita sudah berusaha, kita sudah melakukan sebuah ta'aruf, ya kan, kemudian kita sudah mengusahakan tidak mengontak dia kecuali dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, gitu kan ya. Ternyata sudah kita lalui, menurut kita perempuan ini sudah yang terbaik, gitu kan ya, secara kriteria sesuai dengan kriteria kita, secara sifat sesuai dengan sifat kita, bahkan secara keluarga sesuai dengan kriteria keluarga kita, misalkan demikian. Pokoknya udah pas banget deh perempuan ini menurut kita, teman-teman. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sholat malam. Ya. Nah, kemudian ya kita sudah berusaha dengan tawakal tadi, dan kita sudah sholat malam, teman-teman, dengan niatan oleh supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jodoh kita ini. Ternyata saat kita ingin untuk sampai kepada jenjang misalkan setelah ta'aruf itu ada yang namanya khitbah, misalkan. Saat kita ingin mencapai sebuah jenjang yang namanya khitbah, ya, khitbah berhasil kita lakukan, tapi saat kita ingin mencapai jenjang selanjutnya yang berupa pernikahan, kemudian permasalahan pun terputus terkait dengan konsep pernikahan. Kita mungkin yang laki-laki, ya, karena pernikahannya itu belum mampu untuk memberikan pernikahan yang sesuai dengan keinginan perempuan, misalnya pihak perempuan, kemudian itu pun buntu, gitu kan. Karena di sebuah tempat ada sebuah adat ya yang mengharuskan seorang laki-laki mungkin pernikahannya berbentuk demikian, maharnya berbentuk demikian, sehingga itu menghabiskan beberapa ratus uang, gitu kan ya. Dan itu tidak mampu untuk dilakukan oleh laki-laki tersebut. Sudah pas semua ini, ya kan. Caranya sudah pas melalui ta'aruf. Kemudian khidbahnya pun sudah pas, datang kepada orang tuanya baik-baik. Setelah khidbah, biasanya kalau dalam khidbah itu kan orang juga membahas yang namanya dengan konsep pernikahan mau seperti apa, gitu kan. Mungkin di awal dengan perempuannya, dengan calon pasangan perempuannya, konsep pernikahan perempuannya, ya yang penting sah, gitu kan ya. Tapi ternyata pas ketemu dengan orang tua, ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibunya, ketemu dengan keluarga besarnya mungkin, gitu kan ya,
mungkin ada beberapa was-was di situ, ada beberapa bisik-bisikan di situ, sehingga ada beberapa syarat-syarat pernikahan yang tidak bisa dia lakukan. Kemudian apa yang harus dia lakukan pada saat itu, teman-teman? Kemudian tentunya ada dua hal yang muncul dalam pikiran dia. Yang pertama adalah saya lanjut dan saya cari utang, saya kemudian minta kepada orang tua, atau orang tua saya nggak ada, ya saya cari utang dan lain sebagainya lagi untuk saya bisa dengan perempuan ini, atau kemudian saya mundur. Nah, dalam tahapan-tahapan seperti ini, selain kita melakukan yang namanya salat istikharah, maka penting bagi kita untuk kemudian memperbanyak ibadah salat malam kita. Ya. Di dalam salat malam itulah kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah saya di tempat yang mulia di hadapan Engkau ya Allah, maqamam mahmud. Ya. Dan berikanlah saya jodoh yang bisa membuat saya ini berada di tempat yang mulia di hadapan Engkau ya Allah. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah. Gitu kan ya. Kita pasrahkan segala petunjuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kemudian Allah memberikan takdirnya kepada kita, memberikan basirohnya. Basiroh itu apa? Basiroh itu adalah sebuah penglihatan, sebuah tanda-tanda yang kemudian tanda itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui sebuah clue mungkin, setelah dia biasanya laki-laki yang dalam tahap seperti itu, dia kemudian berdiskusi dengan orang tuanya, minta pendapat orang tuanya gimana, apakah saya harus berhutang ataukah saya harus melakukan apa gitu kan. Namanya laki-laki kan ya, dia juga dia membutuhkan sebuah pertimbangan khusus gitu kan. Kalau dia hutang bagaimana dampaknya gitu kan ya, untuk keluarganya nanti gitu kan. Atau kalau dia tidak melakukan hutang, bagaimana cara dia kemudian berdiskusi dengan keluarga dari pihak perempuan sehingga pernikahan bisa dilangsungkan gitu kan. Atau kemudian dia bisa menerka kira-kira perempuan ini baik dengan saya atau tidak. Kadang-kadang gini teman-teman, karena yang terjadi juga adalah mungkin perempuannya itu adalah perempuan yang baik, tapi karena tekanan dari keluarga, entah itu dari pihak keluarga inti maupun dari pihak keluarga besar, kadang-kadang kalau perempuan ini tidak kuat, kalau dia mengikuti keluarga besar itu, maka ya tadi ini akan berpengaruh dalam rumah tangga kita, gitu kan ya. Rumah tangga kita nanti jadi ada yang, kalau bahasa Jawa itu cawe-cawe teman-teman. Ada yang masuk dalam lingkup rumah tangga kita nanti ke depan. Kalau sejak awal kita sudah berikan ruang di situ dan kita tidak tegas dalam hal yang seperti itu gitu kan ya, maka nanti ruang-ruang selanjutnya ini Allah akan bukakan kepada kita. Gitu kan. Kayak contohnya kemudian setelah dia menikah, termasuk urusan rumah, membeli rumah gitu kan ya. Kayak kemudian ada orang belum punya tabungan, setelah menikah tabungannya habis gitu kan ya. Kemudian dia beli rumah langsung utang gitu kan ya. Rumahnya juga utangnya sangat besar sehingga dia harus mencicil utang tersebut dalam hidup dia selama 15 tahun, selama 20 tahun, selama 25 tahun, bahkan ada selama 30 tahun gitu kan. Dia terlilit dengan hutang-hutang tersebut gitu kan, baik itu bentuknya kredit, KPR atau yang lain sebagainya lagi gitu kan. Kenapa? Karena sekali lagi karena tuntutan keluarga mungkin, entah itu keluarga dari pihak perempuan maupun keluarga dari pihak laki-laki. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian harus jadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam menetapkan sebuah ketegasan dalam berprinsip gitu kan. Sebenarnya hal seperti ini juga sudah bisa selesai di lingkungan kalau kita tegas sebagai pasangan gitu kan. Orang yang melakukan sebuah ta'aruf itu kan berarti dia sudah mempunyai sebuah keyakinan yang kuat dalam Islamnya. Itu pasti gitu kan. Karena gini teman-teman, orang kalau dia itu melakukan ta'aruf berarti kan dia sudah dalam proses dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepasrahan dia ini kemudian tidak tegas saat dia berhadapan dengan keluarga atau berhadapan dengan yang lainnya lagi gitu kan. Ingat teman-teman, diskusi dengan keluarga itu memang harus gitu kan ya. Tapi jangan sampai diskusi-diskusi dengan keluarga besar kita ini kemudian melanggar dari ketetapan-ketetapan diri kita gitu kan ya, sampai kita harus utang dan lain sebagainya lagi. Nah, kemudian saat orang mendapatkan skenario seperti ini dari Allah gitu kan, apa yang dia lakukan? Dia sholat malam gitu kan.
saat dia sholat malam kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya asaya ba'sa kama mahmuda. Kemudian dilanjutkan lagi ayat selanjutnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya kan? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam takdir-takdir yang baik ya Allah, dan jadikanlah saya orang yang kemudian saya ini membenarkan dengan takdir yang baik dari Engkau ya Allah, dan keluarkanlah saya dari takdir-takdir yang buruk ya Allah. Gitu kan? Nah, yang pertama itu kita minta kepada Allah, kemudian yang kedua kita minta dijaga. Jadi kita minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta dijaga dari terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Karena apa, teman-teman? Karena yang bisa menghindarkan segala gangguan dalam kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala gangguan yang bisa melemahkan keimanan kita, yang bisa menjauhkan diri kita dari iman, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Makanya kemudian pentingnya bagi kita untuk selalu kita ini melakukan amalan-amalan yang bisa, amalan-amalan spesial sudah jelas itu akan memberikan dampak tersebut, dan itu dari janji dari Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan tadi adalah salat malam. Makanya pentingnya kita salat malam, teman-teman. Salat malam itulah yang kemudian menguatkan diri kita. Ya, makanya dalam surat Al-Muzammil ya teman-teman ya, saat Rasulullah SAW itu diberikan bebanan untuk menjadi seorang nabi. Bayangin, Rasulullah sosok yang masih muda pada saat itu, umurnya masih 40 tahun gitu kan ya. Dia menjadi seorang nabi berdakwah di semua kalangan yang saat itu orang-orangnya masih belum mengikuti ajarannya gitu kan. Bayangkan seberapa sulitnya bebanan yang dibebankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Tapi apa resep untuk kemudian menguatkan jalan pikir Nabi untuk istiqomah dalam kebaikan dalam al-Islam ini? Resepnya apa? Salat malam gitu kan. Makanya dalam surat Al-Muzammil, ya Al-Muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah kamu di waktu malam walaupun hanya sedikit. Atau kalau perlu kamu berdiri lebih banyak di waktu malam. Dari sini sudah jelas teman-teman bahwa salat malam ini keutamaan dari Allah sangat luar biasa. Selain bisa menempatkan diri kita kepada tempat yang paling tinggi, ya. Dan yang kedua adalah memberikan keamanan diri kita di tempat yang terpuji tersebut. Keamanan dari siapa? Dari godaan-godaan yang ada. Baik itu godaan dari syaitan maupun godaan dari manusia yang lain. Nah, ini bisa juga menguatkan diri kita misalkan kita dalam sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu kan kadang-kadang kita ada orang-orang yang ingin kemudian berbuat tidak baik kepada kita. Itu memfitnah kita atau menjerumuskan kita. Ya kan? Atau ingin menggusur kita dari tempat kita, itu kita kemudian jadinya di layoff maupun kita jadinya turun jabatan gitu kan ya. Itu orang-orang seperti itu akan ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa aman? Aman dalam artian kita ditempatkan di tempat yang terbaik gitu ya. Misalkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, ternyata tempat terbaik kita adalah menjadi misalkan jadi seorang manajer operasional gitu kan ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menempatkan diri kita menjadi manajer operasional itu di tempat tersebut, dan kita tidak berhasil dan orang-orang di sekeliling kita tidak berhasil untuk kemudian memberikan gangguan kepada kita, caranya gimana? Ya salat malam gitu kan ya. Karena dengan salat malam inilah kemudian Allah akan menjaga kita di posisi tersebut gitu kan ya. Dari orang-orang yang ingin memfitnah kita, orang-orang yang ingin menjelekkan kita gitu kan ya. Begitupun juga teman-teman dalam sebuah lingkungan keluarga, dalam sebuah lingkungan bermasyarakat, teman-teman. Bagaimana kemudian supaya kita ini bisa bertahan dari fitnah-fitnah orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan. Namanya tetangga kan ya. Kadang-kadang ada yang ingin memberikan maksud tidak baik kepada kita semuanya lagi. Gimana caranya supaya kita bisa aman dari itu semua? Dengan apa?
dengan salat malam tadi, teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan hanya soal pasangan sekali lagi ya teman-teman. Jadi dalam setiap lini kehidupan kita. Kalau kita ingin ditempatkan di tempat yang terbaik, kalau teman-teman ingin mendapatkan tempat tinggal yang terbaik, teman-teman ingin mendapatkan lingkungan yang terbaik, teman-teman ingin mendapatkan ketenangan dalam teman-teman bertempat tinggal tersebut, teman-teman ingin mendapatkan keamanan, maka sholat malamlah, gitu kan. Perkuatlah ibadah malam-malam kita. Dan teman-teman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata memang di malam hari itu selain sholat malam tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi ya, teman-teman. Jadi Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir itulah kemudian Allah itu membentangkan tangannya. Tapi kita tidak boleh untuk mensifatkan bagaimana tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu membentangkan tangannya, kemudian Allah itu mengatakan kepada mereka para manusia semuanya dengan perkataan, wahai kalian yang ingin dikabulkan segala hajatnya, maka kemarilah. Wahai kalian yang ingin melakukan keburukan, maka tahanlah. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada kita bahwa siapapun juga yang berdoa, yang meminta, yang mengharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam yang terakhir, setelah dia melakukan salat malam tersebut, maka Allah akan berikan semua kepada kita. Jadi inilah yang bisa kita lakukan, gitu kan ya, usaha langit inilah yang bisa kita lakukan, gitu kan ya. Dan teman-teman ternyata ya kalau kita mau masuk lagi kepada usaha di malam hari. Kenapa sih kok saya berfokus di malam hari? Sebenarnya amalannya banyak teman-teman, tapi saya di sini hanya fokus dalam satu amalan, yaitu amalan di malam hari karena cukup teman-teman di sini dulu lah. Nanti kalau kalian mau amal-amal yang lain kita bahas di kesempatan berikutnya. Tapi kita fokus di sini untuk memperbaiki skenario Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan skenario terbaik dalam hidup kita, gitu kan ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah selain kita salat malam, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita bertilawah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam yang terakhir. Dan teman-teman, ternyata kalau teman-teman bertanya kepada, misalkan teman-teman punya kawan atau punya saudara atau teman-teman sendiri dalam proses menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran terbaik adalah di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu saya pribadi mempraktekannya, gitu kan ya. Bagaimana Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk meresap ayat-ayat Al-Quran itu di sepertiga malam terakhir itu luar biasa. Bahkan saya pernah merasakan ayat Al-Quran yang biasa saya hafal selain sepertiga malam yang terakhir itu mungkin saya bisa mendapatkan segini dalam durasi waktu yang hanya misalkan dalam durasi waktu 10 menit saya bisa mendapatkan biasanya itu hanya setengah halaman misalkan demikian ternyata saat sepertiga malam yang terakhir dalam 10 menit saya bisa mendapatkan satu halaman bahkan 1,5 halaman. Itu kita buktikan teman-teman. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah luar biasanya waktu sepertiga malam yang terakhir. Makanya kemudian dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Allah ini menyampaikan kepada kita. Dan di waktu sahur kalian, waktu sahur kapan? Sepertiga malam yang terakhir, waktu sahur. Yastaghfirun, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amazing ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita lakukan ya, untuk Allah memberikan skenario terindah dalam hidup kita. Nah, setelah kita berusaha, misalkan kalau dalam tadi soal perjodohan kita dalam mendapatkan jodoh yang terbaik kita berusaha melakukan demikian gitu kan ya. Terus kita sudah berusaha untuk ibaratnya menggendor rahmat Allah di sepertiga malam yang terakhir gitu kan ya. Tapi kok ternyata kemudian saya ambil contoh tadi misalkan seorang yang tadi kok ternyata jalan diskusi dia dengan perempuan itu atau dengan pihak perempuan itu tidak berjalan dengan baik sampai pada akhirnya si perempuan dan si laki-laki itu yang ingin menikah hanya karena, dan ini bukan hanya sebenarnya teman-teman, banyak sekali terjadi di kalangan kita sekarang, hanya karena permasalahan pernikahan, cara pernikahan yang tidak sesuai pada akhirnya tidak jadi menikah gitu kan ya, gagal ibaratnya seperti itu. Maka
kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan barangkali apa yang baik menurut kalian itu, apa yang buruk menurut kalian itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang terbaik bagi kalian menurut Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali apa yang baik menurut kalian itu adalah hal yang buruk bagi kalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini ditutup wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan salah satu keyakinan yang harus kita yakini adalah Allah itu tahu sedangkan kita tidak tahu apa yang akan datang. Allah tahu dengan segala sesuatu yang akan terjadi kepada kita atau yang telah terjadi kepada kita, dan kita tidak tahu dengan apa yang Allah siapkan akan datang kepada kita. Ayat ini sebenarnya maknanya sangat mendalam sekali, teman-teman, ingin menunjukkan kepada kita, hei manusia, sekeras apapun usahamu, walaupun cobaan itu datang kepadamu, walaupun kecewaan dari setiap usaha itu kamu tidak mendapatkan hasil yang maksimal sehingga kamu kecewa di sana, ingatlah bahwa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam hidup kamu. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kamu akan cukup, Allah itu cukup bagimu, ya. Dalam artian segala takdir Allah takdirkan kepada kita ini adalah takdir yang menurut kita harus kita yakini bahwa itu adalah takdir yang terbaik dalam hidup kita. Dan teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan hal tersebut tentunya tidak mudah, gitu kan. Makanya untuk kita bisa memahami wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Untuk kita terus berada dalam tahapan itu, maka kita harus melakukan sebuah amalan secara istiqomah. Istiqomah dalam artian apa? Kita harus terus berusaha. Istiqomah setiap kekecewaan itu datang kepada kita. Istiqomahnya apa? Istiqomahnya adalah menerima segala hasil yang tidak baik yang datang kepada kita, atau menerima segala hasil yang mengecewakan dalam hidup kita. Kita terima itu dan kita berikan kebaikan. Malah kita lakukan kebaikan setelah kekecewaan itu kita dapatkan. Makanya dalam ini pembagian manusia, ya, kalau kita mencapai pembagian orang yang beriman yang paling mulia adalah mereka-mereka yang saat Allah berikan cobaan, ya, saat Allah berikan cobaan, mereka akan melakukan kebaikan untuk bisa sebagai ganti dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah tingkatan manusia yang paling baik, gitu kan ya. Dan untuk mencapai hal tersebut kita harus istiqomah untuk menerima segala hal yang tidak enak menurut kita, mungkin dengan kita terus-menerus untuk melakukan sebuah keyakinan bahwa ya terkadang hal yang baik itu menurut Allah tidak baik, dan Allah yang paling tahu masa depan kita, gitu ya. Pada akhirnya kita tidak tahu, teman-teman, apakah diri kita sekarang ini yang terbaik, apakah jodoh kita itu adalah yang terbaik ataukah enggak, gitu ya. Nah, kalau saat perjodohan tadi, saat kita berprinsip demikian, maka selanjutnya yang akan ada dalam diri kita adalah kita tidak akan menyesali dengan cara kita. Kita tidak akan menyalahkan ta'aruf kita tidak akan menyalahkan khitbah yang sudah kita lakukan, ya, karena itu semua sudah kita lakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan dengan lapang dada menerima bahwa ya ini Allah sudah siapkan yang lebih baik nanti yang akan datang. Dan kemudian keyakinan kita juga dengan sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang yang baik itu akan berpasangan dengan orang-orang yang baik, dan
perempuan-perempuan yang baik itu akan berpasangan dengan laki-laki yang terbaik. Apakah kemudian perempuan yang tidak jadi kepada kita, tidak jadi bersama kita ini dia tidak baik? Bukan demikian pengertiannya. Pengertiannya adalah perempuan itu mungkin akan mendapatkan jodohnya yang terbaik sehingga mereka bisa bersama-sama menjadi athoibatul thayyibin, gitu kan ya. Begitupun juga kita. Kita kalau berjodoh dengan perempuan itu, kita paksakan berjodoh dengan perempuan itu, maka jangan-jangan itu tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik, gitu kan ya. Justru dengan kita kemudian berjodoh dengan orang lain, ya, kita berjodoh dengan orang lain, pada akhirnya kita menjadi baik karena kita jodoh dengan orang lain tersebut. Dan perempuan yang tidak jadi berjodoh dengan kita ini bisa menjadi baik karena apa? Karena dia berjodoh dengan orang lain yang bisa menjadi baik karena jodohnya tersebut. Gitu kan, ya, teman-teman. Karena sekali lagi teman-teman, jodoh ini adalah skenario dari Allah yang turun kepada kita. Maka yang paling penting adalah kita menerima skenario itu dan kita melakukan tata cara yang terbaik dan usaha-usaha yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Hasil yang terbaik itu kita kembalikan kepada Allah. Kemudian, misalkan tadi saya ambil contoh, satu cerita tadi ya teman-teman. Ternyata yang perempuannya lebih duluan dapat jodoh lagi. Yang laki-lakinya enggak. Itu yang terbaik. Gitu kan ya. Ya. Kan kita tidak tahu perempuan tersebut mendapatkan jodoh lagi, apakah kemudian setelahnya pernikahannya bagaimana. Ya. Ada kemudian setelahnya yang terjadi, ada kemudian yang terjadi, walaupun perempuan itu lebih dahulu menikah, tapi laki-laki ini kemudian setelahnya mendapatkan jodoh lagi, gitu kan ya. Dan laki-laki ini kemudian dia bisa mendapatkan anak lebih dulu daripada perempuan tadi, gitu kan ya. Apakah kemudian perempuan tadi pada akhirnya bilang, wah ternyata lebih baik saya jodoh kepada laki-laki tersebut supaya saya bisa mendapatkan anak, gitu kan? Kan nggak mungkin. Gitu. Kita kan nggak ada yang tahu bagaimana urusan berjodoh kita, bagaimana urusan anak yang akan datang kepada kita, karya yang akan datang kepada kita tidak tahu. Tapi saat kemudian kita melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya kita akan mendapatkan skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, takdir yang Allah berikan kepada kita ini, baik itu perjodohan kita, ya, pasangan kita, maupun karir kita, maupun masa depan kita, gitu kan ya, maupun urusan rumah tangga kita, maupun urusan keluarga besar kita, itu semua sudah Allah takdirkan sejak sebelum, ya, sejak sebelum kita lahir di dunia ini. Tapi teman-teman, takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu yang datang kepada kita pada akhirnya itu tergantung kita menyikapinya. Saat kita kemudian bisa merubah segala takdir buruk itu karena usaha kita, maka Allah akan mendatangkan takdir-takdir yang baik yang lain, ya. Dan begitu pun juga dengan sebaliknya. Karena itulah teman-teman, sekali lagi kesimpulan dari saya, untuk kita bisa mendapatkan indahnya skenario Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, sifat takwa itu, ya. Ketakwaan itu harus melekat dalam diri kita. Lakukan ikhtiar duniawi yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian minta kepada Allah, kedorlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sesuai dengan yang Allah ajarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir adalah pasrah dan yakin bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita, walaupun hasil itu kadang-kadang tidak memuaskan kita. Dengan keyakinan lagi bahwa Allah itu tahu masa depan kita, dan kita tidak tahu dengan apa yang akan terjadi di kita nanti ke depan. Itu bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat Zoom silahkan, maupun kalau yang mau yang nyimak di TikTok kalau mau menanyakan juga dipersilakan. Tidak ada. Assalamualaikum Ustaz.
mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan. Ya sebelumnya mohon maaf nggak aktifin video ya Ustadz. Ya, Mau, ya. ya, mau tanya Ustadz soal takwa ini. Jadi misalnya kita berbuat kesalahan nih, di mana kesalahan ini Hmm, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, misalnya bahwa itu menimbulkan dosa. Lalu kita hmm, ingat nih untuk berusaha meminta maaf pada Allah. Lalu bagaimana sih caranya Allah itu memaafkan kita dan tandanya Allah memaafkan kita, memaafkan kesalahan kita tuh kayak gimana? Terus ada lagi nih Ustaz, mohon maaf ada pertanyaan satu lagi soal skenario Allah. Jadi mohon maaf sebelumnya itu saya sempat pacaran sama seorang laki-laki, tapi di situ kan eh, ternyata orang tua bilang kan nggak boleh pacaran. Oke. hmm, Di situ saya menyadari bahwa emang pacaran itu tidak boleh kan dalam agama. ya. Akhirnya saya putuskan, Hmm, namun setelah putus itu tidak putus komunikasi gitu dengan orang ini, tapi hmm, eh, kita berkomunikasi secara biasa aja gitu, Ustaz. Karena, hmm, hmm, nah dalam hati saya memang punya masih ada rasa gitu, Ustaz, sama hmm, hmm. laki-laki tersebut. Namun dari situ orang tua juga sebenarnya tidak eh, apa namanya merestui bagaimanapun caranya gitu. Padahal di sini juga memang kedepannya ada niatan nih laki-laki ini ingin eh, apa ke jenjang yang selanjutnya, ke jenjang nikah seperti itu. Cuman memang waktunya masih lama seperti itu, Ustaz. Nah, Hmm. itu sikap awal apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus meyakinkan orang tua saya uh, untuk laki-laki ini, atau saya harus lepasin gitu aja sesuai kemauan orang tua saya seperti itu? Mohon pencerahannya dan sarannya, Ya, Ustaz. ya, Terima kasih. ya, ya, sama-sama. Barakallahu fiki. Ya. Bismillah, ini izin menjawab. Yang pertama terkait dengan tanda-tanda bahwa Allah sudah memaafkan kita, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya gini, untuk perkara Allah sudah maafkan kepada kita atau belum, pasti Allah akan maafkan kepada kita kalau kita sudah melakukan yang namanya taubat dengan taubatan nasuha. Itu pasti. Karena gini, pintu rahmat Allah ini sangat luas kepada kita. Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan an-nasu khata'un, ya, manusia itu adalah para pendosa atau para pelupa atau orang-orang yang suka lalai. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan yang sebaik-baik dari orang yang lalai adalah mereka yang mau bertaubat gitu kan ya. Bahkan di dalam sebuah uh, hadis ya itu disebutkan juga kalau nanti akan datang sekelompok orang yang mereka itu tidak pernah berbuat dosa ya, misalkan ada sekelompok orang, misalkan satu orang se-Indonesia ini nggak pernah berbuat dosa, maka Allah nih saya akan apa namanya binasakan orang-orang itu semua dan Allah akan gantikan dengan mereka orang-orang yang berbuat dosa tapi mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rahmat Allah ini sangat luas kepada kita. Rahmat Allah, kemudian pemaafnya Allah itu sangat luas kepada kita. Pasti Allah akan maafkan kita. Seberapa besar dosa kita. Asal teman-teman melakukan itu semua, melakukan pertaubatan itu semua, tidak ada unsur untuk mengulanginya. Dan melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kesadaran karena Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan cara-cara, ya. Ini saya perhatikan perkataan saya. Melakukan cara-cara yang cara-cara ini bisa menjauhkan diri kita dari kembali melakukan dosa tersebut. Ini harus kita pikirkan. Dosanya apa? Misalkan, mohon maaf, dosanya adalah pacaran. Bagaimana kemudian kita ini melakukan cara-cara yang cara-cara itu bisa kemudian menutup kita dari tidak berpacaran lagi. Ini penting, teman-teman. Kenapa kok saya katakan penting? Karena dosanya sebelumnya adalah pacaran. Dan tanda-tanda orang-orang, kalau tadi bicara tanda orang yang sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala apa? Dia bisa mengusahakan cara tersebut. Karena berarti kan dia punya kesadaran kan. Misalkan nih, teman-teman. Saya ambil logika yang sederhana aja. Teman-teman ingin masuk sebuah kampus.
Misalkan teman-teman ingin masuk di di kampus, saya katakan kampus yang sekarang bergengsi, misalkan UI gitu kan. Teman-teman ingin masuk ke UI, misalkan jurusannya apa? Jurusannya misalkan teknik kimia. Oh, teknik kimia itu sangat susah kan. Gimana caranya supaya teman-teman bisa masuk ke situ? Gitu kan ya. Teman-teman melakukan sebuah cara A, B, C, D, E. Cara itu gagal, gitu kan ya. Apakah nanti tahun depan teman-teman akan melakukan cara tersebut lagi? Tidak. Teman-teman akan melakukan cara lain dan teman-teman akan menjauhi cara tersebut. Dan itu wajar, gitu kan. Karena cara-cara itu menyebabkan saya gagal untuk melakukannya. Begitupun juga dengan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kemudian kita melakukan pacaran misalkan, tapi kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah. Tanda-tanda supaya kita ini bertaubat kepada Allah apa? Ya kita menjauh dari indikator-indikator yang memungkinkan kita untuk kembali pacaran. Kalau kita masih belum berani untuk melakukan hal tersebut, ini salah satu tanda bahwa taubatan kita belum taubat yang benar-benar taubatan nasuha. Belum powerful ibaratnya. Ya. Hijrah kita belum powerful. Kenapa belum powerful? Ya karena kita masih mempunyai celah-celah. Ya kan? Kalau orang mau berhasil melakukan sesuatu, ya kan? Dia akan menghindari cara-cara yang menyebabkan dia itu gagal. Itu pasti dong. Gitu ya. Itu pertama yang harus dipahami. Kemudian tadi berkaitan dengan apa namanya, seorang laki-laki gitu kan ya. Laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik dan dia sudah mengusahakan dengan cara yang terbaik. Pertama gini teman-teman, ini yang perlu untuk dipahami. Ini kembali saya ingin menjelaskan yang benarnya ya, gitu ya. Walaupun kadang-kadang pahit untuk kita dengarkan, tapi ini harus kita pahami bersama. Gini, saat teman-teman ini sudah memutuskan untuk tidak melakukan pacaran kembali, pada saat itu yang harus kita lakukan adalah ya sudah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, jodoh kita siapa. Benar nggak apa yang saya katakan? Kemudian ada kok seorang laki-laki yang datang kepada kita. Ya. Maka yang harus dia lakukan adalah dia meminta restu kepada orang tua. Itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan. Jadi saat seorang perempuan ini, gini, perbedaan perempuan yang, mohon maaf, sudah menikah atau seorang janda dengan seorang perempuan yang belum menikah. Seorang perempuan yang belum menikah ini ridho orang tua itu mutlak. Ridho orang tua itu mutlak dalam artian dia harus bisa untuk menyadarkan. Nah, makanya kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan adalah kita bertanya kepada orang tua kita, kenapa kok tidak mau menerima laki-laki tersebut? Alasannya syar'i nggak? Mungkin kaitan agamanya. Atau mungkin laki-laki tersebut orang tua kita tahu dia bukan laki-laki yang terbaik berdasarkan sifat-sifatnya. Dia bisa menjauhkan kita dari agama kita. Nah, saat berada dalam posisi yang demikian, maka kita harus menerima itu walaupun kita masih suka dengan laki-laki tersebut. Masalah suka, rasa yang timbul sebelum waktunya itu, teman-teman, itu yang paling susah untuk dihilangkan, tapi harus kita hilangkan. Karena itu timbul sebelum waktunya. Itu paling susah untuk dihilangkan, tapi harus kita hilangkan. Sekali lagi saya katakan. Dalam artian apa? Kita harus bertahap-tahap untuk mengikis itu, mengurangi itu. Sampai rasa itu kemudian hilang. Yang ada adalah, ya sudah, tawakal kepada Allah, berharap yang terbaik dari Allah SWT. Loh, kok malah dihilangkan rasanya? Teman-teman, dalam ta'aruf saja, kalau teman-teman mau tahu ya, saat seorang itu sudah nazar, saat kemudian muncul rasa, nazar itu melihat, laki-laki melihat perempuan. Gitu kan? Saat muncul rasa aja, saat nazar nih, sudah proses ta'aruf, saat nazar, muncul rasa yang menimbulkan syahwat, ya kan? Rasa cinta menimbulkan syahwat, maka itu harus segera diputus.
Nador itu harus segera dihentikan, harus segera diakhiri. Karena ini belum sah. Makanya rasa yang ada sebelum pernikahan itu harus dihilangkan. Atau harus dikurangi terus-menerus. Step perlahan demi perlahan pengurangannya tentunya. Gimana caranya? Nah, nanti kita bicara panjang lagi. Kita harus memberikan pengalihan-pengalihan gitu kan. Rasa itu kan sebuah hormon kan ya, hormon dalam tubuh kita. Terus kita alihkan kepada hal-hal yang baik, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang baik yang lain, sehingga kita tidak terpikirkan dengan seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang bukan mahram kita. Yang berarti kan sudah zero nih ya, berarti perasaan kita. Gampang itu kita minta alasan kepada orang tua. Kadang-kadang teman-teman, yang menyebabkan kita tidak bisa melihat dengan objektif saran dari orang tua adalah karena sudah ada pemikiran dulu yang kita pikirkan, ya gitu. Sehingga kalau sudah ada pemikiran yang kita pikirkan, sudah ada penguatan di sini, saran dari siapapun juga itu akan mentah. Karena sudah ada sebuah pemikiran, saya harus dengan ini, nggak usah. Gitu ya. Makanya tadi tanya kepada orang tua, tanya dengan benar-benar alasannya. Kalau alasannya tidak sesuai dengan syariat, misalkan, alasannya karena laki-laki itu, mohon maaf, laki-laki itu nggak kaya. Bagaimana kemudian kita menanyakan kepada orang tua kita, benar alasannya itu saja. Bagaimana kemudian keislaman laki-laki ini? Oh bagus kalau cara Islam. Sholatnya gimana? Bagus. Muamalahnya gimana? Bagus. Ada masalah nggak dengan muamalah? Nggak ada. Gitu kan? Atau orang tua mungkin tahu dari belakang cerita tentang laki-laki ini. Oh tahu gitu. Ada cerita gini-gini. Nggak ada cerita buruk. Gitu. Masalahnya apa? Laki-laki itu jabatannya belum tinggi. Harta kan gitu. Ya. Nah, kalau dalam hal ini gimana caranya kita kemudian mengkomunikasikan kepada orang tua? Pekan lalu saya sudah membahas tentang masalah rezeki. Konsep rezeki itu harus kita kuatkan kepada orang tua kita. Boleh lihat di YouTube saya. Bagaimana ada rezeki pasti, ada rezeki yang bisa kita usahakan, dan ada rezeki yang datang karena sebab. Rezeki kita ada 3, teman-teman. Rezeki yang pasti, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat Allah itu melapangkan, itu Allah akan berikan semua. Saat Allah menyempitkan, kita mau usaha seberapun juga, Allah akan sempitkan itu semua. Tapi ada rezeki harus kita lakukan karena kita mengusahakan, karena setiap usaha kita itu akan Allah berikan pahala yang paling sempurna dari segala usaha kita. Yang terakhir adalah rezeki karena sebab, rezeki yang datang karena kita beristighfar, rezeki yang datang karena kita bersyukur, termasuk rezeki yang datang karena kita menikah, rezeki yang datang karena kita punya anak, rezeki yang datang karena kita mengurusi orang tua kita, rezeki yang datang karena kita mengurusi fakir miskin di sekitar kita. Itu rezeki yang datang karena sebab. Nah, gimana kemudian kita menyampaikan kepada orang tua kita? Nah, ini kemudian PR dari kita. Komunikasikan dengan baik-baik. Kalau alasannya karena alasan tidak sesuai dengan syariat. Tapi tadi teman-teman, jangan kemudian teman-teman matok harus laki-laki itu. Kalau sudah terpatok demikian harus laki-laki itu, maka selesai. Takdir dari Allah pun kita akan kecewa. Kembali ke tadi teman-teman. Asa anta krahu syai'a wa khairun lakum wa asa antum hibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Tidak boleh kita matok harus dia. Apakah dia terbaik menurut kita? Ya. Tapi menurut Allah, kita tidak tahu. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian nggak akan tahu masa depan kalian bagaimana dengan laki-laki tersebut, dengan perempuan tersebut. Dan harus kita lakukan. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan tadi ya. Selanjutnya cukup yang bertanya cukup ya. Atau ada yang mau diskusikan lagi boleh silakan. Cukup. Ada di kolom komentar Ustaz. Oh ada. Kebetulan jaringannya kurang baik jadi saya ketik. Makasih Ustaz. Ya. Makasih Ustadz atas kesalahannya dan penjelasannya. Baik. Yang kedua, bagaimana cara perempuan memantaskan diri menjemput jodoh Ustaz? Cara ikhtiar jodoh untuk perempuan selain perbaiki dan memantaskan diri. Apakah perempuan boleh mengajukan taaruf? Pertama, cara perempuan memantaskan diri yang pertama tadi ya teman-teman, lakukan amalan-amalan yang mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
pertama itu apa tadi, amalan yaumiyah, sholat kita, ibadah kita, puasa kita. Yang kedua adalah ilmu. Memantaskan diri itu pertama dengan sikap, dengan mempertebal keyakinan, ya, kemudian dengan ilmu, memperdalam ilmu. Makanya kemudian ambillah ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang ta'aruf, ilmu tentang pertama ta'aruf dulu, ya, kemudian pernikahan, ilmu tentang keluarga, yang lain sebagainya lagi dari orang-orang yang benar. Ambillah ilmu tersebut dan bergaulah dengan mereka-mereka yang mungkin pasangan-pasangan muda gitu kan ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang secara praktikalnya. Sehingga apa? Sehingga Allah semakin melihat kesiapan kita. Ya. Jadi ilmu itu banyak bentuknya, teman-teman. Ada ilmu yang menurut syariat, ada ilmu yang menurut praktikal. Praktikal dalam artian sikap-sikap yang harus kita lakukan. Syariat itu kan kadang-kadang sebuah hal yang mentah. Mentah itu dalam artian ibaratnya kalau kamu melakukan seperti ini caranya apa? A, B, C. Tapi untuk eksekusi A, B, C ini perlu sebuah praktik-praktik khusus gitu kan. Ini bisa kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin laki-laki, perempuan-perempuan yang soleh dan solehah gitu kan ya. Yang kita lihat keluarga dia keluarga yang baik, lihat bagaimana cara dia berkeluarga, diskusi banyak dengan dia gitu kan. Sehingga kemudian terjadilah pemahaman-pemahaman yang kuat gitu kan. Ilmu sudah cukup, amalan sudah cukup, kemudian yang terakhir adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak caranya gitu kan ya. Dengan dia berdoa di sepertiga malam yang terakhir, dia berdoa teman-teman diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting adalah doa dengan tidak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan apakah perempuan boleh mengajukan ta'aruf duluan? Boleh, silakan. Tidak ada masalah hal tersebut. Bahkan ada sebuah kisah, ada seorang perempuan yang dia mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh, silakan. Tapi cara pengajuan dirinya juga harus benar, gitu kan ya. Misalkan dia melalui seorang perantara. Misalkan seorang perempuan, dia melihat ada seorang laki-laki yang soleh gitu, dan dia melihat laki-laki ini belum menikah, misalkan demikian. Yang pertama dia lakukan adalah dia cari perantaranya. Teman laki-lakinya siapa, misalkan. Ternyata ada saya punya teman yang itu satu komunitas dengan laki-laki tersebut, minta kepada dia untuk diberikan maksud yang terbaik gitu kan ya. Disampaikan dulu, temennya juga harus perantara yang tahu dengan syariat gitu kan ya. Jangan kemudian perantara yang nggak tahu dengan syariat ya. Karena kalau perantara yang nggak tahu dengan syariat itu malah kadang-kadang malah niat kita baik untuk melakukan ta'aruf, tapi perantara ini tidak tahu secara syariat, jadinya dia tidak melakukan secara ta'aruf dengan baik-baik juga gitu. Kayak contohnya misalkan si fulanah, seorang perempuan minta kepada misalkan seorang laki-laki untuk sebagai perantara seorang laki-laki ini, si A ini, untuk disambungkan bahwa dia punya etikat untuk menikah dengan seorang laki-laki B misalkan. Tapi karena si A ini nggak tahu syariat ta'aruf seperti apa, ya saat mengkomunikasikan kepada B, dia langsung bilang, ada teman saya nih, teman satu komunitas, gimana dia pengen itu pengen kenalan sama kamu. Itu kan udah salah duluan kan. Nggak ada yang pengen kenalan, pengennya ta'aruf gitu kan. Gitu kan. Coba mana kontaknya, kasih kontaknya dengan gampang, kemudian dikasih fotonya, kemudian diceritakan sifat-sifatnya. Enggak seperti itu gitu kan. Kemudian harus ada tata caranya sesuai dengan syariat. Pertama ditanyakan dulu, si perantaranya menanyakan, kamu udah mau nikah belum gitu kan ya. Belum misalkan, ya udah, kalau belum selesai kan gitu. Ya dia belum mau nikah gimana gitu kan. Atau kan ada perempuan yang bilang, sudah, saya sedang mencari gitu kan. Atau tanyain dulu misalkan dia sudah dalam proses sama belum gitu kan. Saya sudah dalam proses. Sudah selesai berarti kan, dalam proses. Selesaikan dulu prosesnya dengan yang ini. Belum dalam proses gitu kan. Udah si laki-laki berlanjut,
Kalau ada seorang perempuan seperti ini, jangan diterangin dulu perempuannya siapa, temennya dia atau enggak, jangan terangin dulu gitu kan. Sampaikan dulu ada perempuan dengan sifat kayak gini gimana gitu. Mau enggak? Oh, enggak cocok kelihatannya nih. Ya udah selesai gitu kan. Ini kan berarti kan menjaga muruah si perempuan ini kan. Makanya itulah pentingnya perantara yang harus tahu secara syariat. Jangan asal-asalan gitu kan. Apalagi si perempuan ini langsung minta ke laki-lakinya, sebaiknya jangan gitu kan. Karena kalau dia langsung mintanya lewat chat. Kemudian apa? Timbullah hubungan-hubungan yang di luar yang harus diinginkan. Ada syahwat yang masuk di sana. Ya pada akhirnya masuk ke dalam jurang-jurang yang namanya dengan pacaran. Jadi yang harus diperhatikan adalah demikian. Tanda-tanda dia jodoh yang terbaik tanpa ini masih satu orang ya, makanya saya dulukan yang ini ya, teman-teman. Mohon maaf. Tanda-tanda dia jodoh yang terbaik Ustaz tanpa kita pacaran dan baru kenal di majelis ilmu. Tanda-tanda jodoh yang terbaik itu dari Allah SWT. Didekatkan, diyakinkan itu dari Allah. Dan gini teman-teman, didekatkan, diyakinkan, dimudahkan. Fokusnya di situ. Didekatkan dalam artian apa? Didekatkan hati kita kepada perempuan pasangan kita tersebut dan diyakinkan. Diyakinkan itu yang meyakinkan Allah SWT dan selanjutnya dimudahkan. Dimudahkan apa? Dimudahkan segala prosesnya. Saya pribadi merasakan itu teman-teman dalam doa saya dan pernikahan saya yang sudah saya langsungkan, itu fokusnya adalah kepada tadi didekatkan, diyakinkan, dimudahkan. Karena kadang-kadang ada yang didekatkan, diyakinkan, tapi nggak dimudahkan. Ada yang kadang-kadang dimudahkan, tapi hatinya tidak diyakinkan. Atau yang sebagainya lagi. Tapi kalau sudah didekatkan, diyakinkan, dan dimudahkan, biasanya itu semua akan mengalir dengan cepat. Makanya pernikahan saya hanya 2 minggu. Dari sejak saya ta'aruf sampai saya menikah. Itu hanya berselang 2 minggu. Kenapa kok bisa secepat itu? Ya karena tadi fokus saya adalah dimudahkan dan diyakinkan. Karena kalau sudah lama itu setan bakal masuk memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik. Tapi belum timbul rasa cinta, kan sudah saya sampaikan tadi dalam Islam tidak ada istilah cinta sebelum pernikahan. Adanya kecocokan. Kecocokan tadi didekatkan hatinya. Bukan cinta teman-teman, tapi kecocokan. Bedakan antara kecocokan dengan cinta. Kecocokan itu apa? Oh visi misinya sama. Oh programnya sama. Oh keluarganya sama dengan keluarga saya. Oh cara menyikapinya, cara dia bersikap terhadap dunia sama. Visi misi program saya dengan calon istri saya yang dulu mungkin tidak sama teman-teman. Karena background saya sebagai seorang guru dan istri saya backgroundnya sebagai seorang desainer. Beda secara program mungkin. Tapi secara visi misi melihat dunia itu sama. Konsentrasi kepada akhiratnya sama. Ya, selesai. Gitu kan ya. Makanya tadi teman-teman, didekatkan itu bukan ditimbulkan rasa cinta, tidak. Saya tidak ada rasa cinta dengan istri saya sampai saya menikah. Gitu kan ya. Setelah menikah Allah timbulkan semua. Yakin teman-teman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timbulkan itu semua. Karena saat yang memberikan rasa cinta, zat yang maha mencintai, zat yang mempunyai kecintaan yang paling besar, yang bisa memberikan rasa cinta itu kepada kita, rasa cinta kepada pasangan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Amin, amin. Selanjutnya pertanyaan dari direct message langsung kepada saya. Avanusa di sini bertanya bagaimana agar kita terlepas dari bayang-bayang orang yang dunia dekat sama kita. Terlepas caranya menjauh. Kalau mau teman-teman ya, kalau ini cara dari saya untuk kita bisa terlepas dari bayang-bayang seorang yang apapun itu ya teman-teman, maka menjauhlah dari dia sejauh mungkin dan tutup segala hal-hal yang menyebabkan kita terfitnah dengan tutup segalanya. Misalkan nomor HP, nggak usah diblokir, hapus saja kontak. Segala chat hapus, segala foto hapus. Bukan berarti nggak bisa move on, bukan. Niatan kita adalah supaya kita terlepas dari bayang-bayang
laki-laki yang menghindarkan kita dari laki-laki yang menyebabkan kita tidak bisa untuk bertaubat secara taubatan nasuha. Jauhi semua, bahkan pertemanannya, ya kan, komunikasinya. Gitu. Seakan-akan kita belum move on. Ini bukan masalah move on atau belum, bukan masalah yang lainnya, tapi masalah apa? Masalah untuk menjaga diri. Saat kemudian diri kita sudah bisa dikendalikan, nafsu kita sudah bisa dikendalikan, gitu kan ya, syahwat kita bisa kita kendalikan, baru boleh teman-teman kemudian membuka lagi, menyelesaikan apa yang mungkin belum selesai, misalkan bukan kemudian berkomunikasi dengan perempuan laki-laki tersebut ya, misalkan ya sudah membiasakan lagi hubungannya, gitu kan. Jadi cara yang paling penting adalah dengan menjauh, gitu kan ya. Dan tentunya dengan banyak-banyak kita berdoa dan bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa itu melakukan amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Apapun itu bentuknya, bersedekah, kemudian kajian, kemudian sholat, kemudian tilawah, kemudian memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Jadi bisa kita usahakan hal tersebut. Gitu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin menanggapi untuk proses nazar. Apa yang dimaksud proses nazar yang harus diakhiri justru ketika merasa cocok dengan para seorang yang sedang nazar? Maksudnya gimana Ustaz? Bukannya malah salah satu dari aspek kemantapan ta'aruf itu ketika merasa tenteram dan menerima saat dia paras dari orang yang kita kenal. Tadi teman-teman, fokusnya kepada kecocokan, bukan rasa cinta. Bedakan ya. Kecocokan cukup selesai. Makanya yang dinamakan dengan nazar itu adalah mantapkan diri kita, itu ya udah mantap dengan pasangan kita, selesai. Mantap itu kan bukan harus cinta. Misal. Nazar itu apa sih? Melihat sekujur tubuh laki-laki dan perempuan. Ya kan? Tapi bukan hal yang di luar dengan auratnya ya. Misalkan melihat wajah. Misalkan laki-laki melihat wajah perempuan. Oh, alhamdulillah, perempuannya bukan perempuan yang, mohon maaf, misalkan ada sifat-sifat yang tidak dia suka. Ya, misalkan. Oh, alhamdulillah, kulitnya sawo matang gitu ya. Tidak ada masalah kan? Ya. Wah, senyumannya masih bisa tertolong saya. Kemudian ibaratnya saya tidak tidak kemudian tidak suka dengan senyumannya gitu kan, tidak benci dengan senyumannya, masih bisa merasakan senang saat disenyumi dia, selesai gitu udah aja. Nggak usah sampai kemudian sampai terbayang gitu. Mulai teman-teman, saat saya menikah dengan istri saya, saat saya merasakan nazar dengan istri saya hanya melihat dia tidak lebih dari 5 kali, tidak lebih dari 3 kali kalau nggak salah deh. Cukup saya hanya melihat, oh ternyata fotonya sama dengan nggak sama dengan ternyata wajahnya nggak sama dengan foto ya, selesai gitu. Sebatas itu, mantap kayaknya sebatas itu. Dan nggak lebih jelek kok, malah lebih cantik gitu ibaratnya. Udah selesai. Tidak kemudian kita sampai kepada tahapan mencintai sampai terbayang-bayang wajahnya, itu kan sudah fitnah. Ya. Cukup selesai itu saja. Ya, itu maksudnya ya tadi ya, kemantapan tuh. Kemantapan kecocokan itu bukannya dengan syahwat. Cukup aja kita mantep untuk melangkah selanjutnya. Nah, jangan kemudian terlalu eksklusif gitu kan ya. Waduh, kok ternyata hidungnya kurang mancung 1 senti gitu kan. Waduh, nggak suka saya. Jangan terlalu seperti itu gitu kan. Gunanya nazar bukan untuk hal itu gitu. Bukan untuk melihat hidungnya kurang mancung 1 senti atau hidungnya kurang tenggelam 1 senti. Bukan itu seperti itu teman-teman. Gitu. Waduh, ternyata giginya itu ada satu yang agak panjang dikit, 0,5 senti gitu kan ya. Aduh, gimana ya? Bukan untuk melihat hal itu gitu. Masalah-masalah fisik, masalah-masalah itu tidak jadi pertimbangan pentingnya gitu. Gitu kan ya. Kecuali kalau misalkan hal-hal yang selainnya lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya pertanyaan-pertanyaan yang
Kalau ada yang masih ingin disampaikan, boleh. Fadal. Sudah cukup? Baik, sudah jam 9 lebih 18. Saya kira sudah cukup sekian. Barakallahu fina wa fikum. Kita tutup sama-sama kajian pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Kita coba dengan baca, oh ini ada, baik, kita tutup sama-sama dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan kautar majelis subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.